Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Herwanto. Saya dari STEMIK Amilkom Yogyakarta. Di sini saya akan membuat program untuk memblocking lapangan futsal menggunakan bahasa C++. Langsung saja, saya akan menggunakan Puppet C++-nya. Jangan lupa language-nya diubah menjadi C++. Program untuk memblocking lapangan futsal. Yang pertama, kita harus mendeklarasikan headernya. Saya memakai 3 header, yaitu iostream, conio.h, dan ilmanib. iostream ini saya digunakan untuk in dan out, conio.h untuk gauge, dan ilmanib untuk set position. Dan saya akan menggunakan struct. Struct ini seperti array, yaitu menyimpan tipe-tipe data yang beda jenis. Sedangkan array itu untuk menyimpan tipe-tipe data yang sejenis. Tapi struct, ingat, menyimpan tipe data yang berbeda jenis. Struct ini akan saya beri nama blocking. Yang di dalam blocking ini memiliki tipe-tipe dan variabel yaitu ada variabel nama, hari, tanggal, jawab, diskon, HP, D, DP, total, tolak 2, pilih, Cbox, I, dan J. Setelah kita mendeklarasikan tipe-tipe datanya, dan sekarang untuk memberi nama alias dari blocking itu sendiri, yaitu struct memiliki nama alias atau nama panggilan pada nama struct itu sendiri. Di sini adalah blocking. Kita akan memberi nama alias yaitu Boki. Program ini akan saya buat menggunakan 2 struct, yaitu struct blocking, dan yang kedua yaitu struct bermain. Bebas kalau Anda mau menggunakan nama-nama struct, yang penting nyambung saja ya dengan apa yang saya buat, yaitu lapangan futsal. Di dalam struct ini ada beberapa variabel, yaitu main, sampai 2, dan nama. Struct bermain ini yang punya nama alias, yaitu saya beri nama play. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke fungsi main, untuk variabel ini akan saya jelaskan nanti ketika kita masuk ke dalam fungsi main. Nah, main ini berisi tampilan programnya. Bagian awal dari tampilan program ini akan saya buat sebagai menu pilihan, seperti menu 1 input, 2 cancel, 3 tampil, dan 4 exit. Dengan menulis menu, kemudian pilihan-pilihannya dan tampilan bagian awalnya. Nah, saya akan buat seperti ini. Nah, program pemesanan lapangan futsal ini sebagai top atau bagian atas dari tampilan programnya.
Dan 1, 2, 3, 4 ini adalah menu-menu pilihan. Ada blocking, cancel blocking, tampil data blocking, exit. Untuk menginputkan menu apa yang kita pilih dengan masukkan boki.pilih. Kenapa harus memakai boki? Karena variabel pilih ini ada di dalam struct yang bernama blocking. Nah, ini. Sedangkan blocking ini mempunyai nama alias yaitu boki, maka dari itu cin boki.pilih. Setelah kita memasukkan pilihan, maka yang kedua adalah pilihan itu akan diproses ke dalam fungsi percabangan. Saya akan menggunakan fungsi percabangan if. Menggunakan if boki pilih sama dengan 1, yaitu 1 itu adalah blocking. Maka berisi data yang akan di blocking. Seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari menu 1, blocking. Yang akan menampilkan masukkan jumlah blocking yang akan dilakukan. Masukkan jumlah blocking yang akan dilakukan ini akan diinputkan dengan boki.gbox. Gbox ini singkatan dari jumlah blockingan yang berada di struct blocking, nama alias boki. Maka boki.gbox. Tampilan ini sudah saya percantik agar nanti waktu diproses agar tampilannya lebih rapi. Setelah kita menginputkan jumlah blockingan yang ingin dilakukan, maka langkah yang kedua adalah memproses jumlah blockingan itu dengan menggunakan fungsi for. For integer i sama dengan 1, yaitu 1 ini adalah batas dasarnya dari perulangan itu sendiri. Sedangkan i lebih kecil sama dengan boki.gbox. Gbox ini adalah inputan yang kita masukkan tadi, yaitu jumlah blockingan yang ingin dilakukan. Contohnya kita akan masukkan 2 blockingan, maka batas atasnya yaitu 2, dimulai dari 1 dan diakhiri dengan 2. Dan i plus ini adalah perulangan naik, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Isi dari perulangan itu adalah memasukkan input-input data dari pemblocking itu. Contohnya, nah ini dia contohnya. Tampilan yang di atas ini seperti tampilan yang sebelumnya ya. Seperti ini dan ini, jadi tinggal di copy aja, yang diubah cuma isinya aja. Daftar blocking. Ini ada i di sini adalah perulangan yang akan dilakukan. Karena ini dimulai dari 1, maka i ini akan ditampilkan 1. Jadi nanti daftar blocking 1. Dan kita akan menentukan nama, nomor HP, hari, tanggal, nama, dan jam. Nama, HP, hari, tanggal, lama, dan main ini adalah variabel untuk diinputkan. Kenapa ada i di sini? Karena ini untuk menyimpan nama dari blocking berapa. Contoh tadi kan ada 2 orang yang akan di 2 blockingan. Maka daftar blocking 1 yaitu nama orang ke-1 akan disimpan di nama i, yaitu 1 i-nya, dan nama blocking yang kedua akan disimpan di nama tapi i-nya adalah 2. Jadi nama, nomor HP, hari main, tanggal main, lama main, dan jam main dari blockingan ke-1 itu akan disimpan di i sama dengan 1. Dan yang daftar blocking yang kedua akan disimpan di i, tapi i-nya adalah 2.
Nama akan disebutkan dengan bookie.nama, nomor HP yaitu bookie.hp, hari main bookie.hari, tanggal main bookie.tanggal, lama main play.lama. Kenapa kok tidak bookie? Karena variabel lama ini ada di struct yang bernama bermain, yang nama aliasnya adalah play. Ini lama. Maka play.lama. Dan play.main ini juga ada di struct yang bernama bermain dan nama alias play. Setelah kita menginputkan data-data ini, maka yang proses selanjutnya adalah diolah data tersebut dengan play sampai, play main, dan play lama. Contoh, kita menentukan lama main yaitu misalnya kita akan bermain selama 5 jam. Bermain 5 jam. Dan main ini adalah jam main ketika kita mulai. Kita akan mulai bermain dari jam 10 contohnya. Dan play sampai ini adalah untuk menghitung jam mulai dan jam berakhirnya. Contohnya ya, langsung saja ke contohnya. Sampai ini untuk menghitung dari jam berapa kita main sampai jam berapa kita selesai. Tadi play main ini adalah jamnya. Jamnya kita akan isi 10. Kita akan mulai dari jam 10. Ditambah play.lama. Lama ini berapa lama kita akan main futsal, yaitu di sini ada contoh 5 jam. Kita akan beri 5 jam. Maka sampai sama dengan 15. 15 ini adalah jamnya. Maka kita akan mulai bermain dari jam 10 sampai jam 15. Karena kita bermain 5 jam. Setelah kita menghitung play sampainya, maka play sampai ini akan diolah lagi ke dalam fungsi percabangan, yaitu if. Contoh. Nah ini. Jika sampai lebih dari 24 ini adalah 24 jam. Karena sehari cuma ada 24 jam. Contoh ya. Contohnya sampai ini ada bermain lebih dari 24 jam, yaitu contoh ya 27 jam. Karena sehari ada 24 jam dan ini ada 27 jam, maka kelebihan 3 jam dan tidak mungkin ada jam 27.00. Maka ini akan diproses ke dalam play sampai 2. Langsung saja ke contohnya. Sampai 2 sama dengan play sampai yaitu 27 dikurangi 24. 24 di sini adalah batas jam dari sehari. Maka sampai 2 itu adalah 3. 3 di sini yaitu jam 3 pagi. Nah, setelah kita berhasil menghitung sampai 2-nya, maka kita akan menghitung total biaya dari kita bermainnya.
total. Total ini didapat dari play lama dikali biayanya. Supaya tidak bingung, ini aku buat aja ya supaya sama. Tidak perlu diubah, langsung saja. Yang ini dengan yang di sini itu sudah beda contoh ya. Contoh total play lama. Contoh tadi kan kita bermain lamanya berapa jam? 5 jam. 5 jam dikali biaya. Kenapa biaya ini tidak pakai play dan booking? Karena biaya ini tidak ada di struct booking dan di struct bermain. Maka kita akan membuat biaya menjadi konstanta dengan menggunakan divide. Biaya ini yaitu biaya per jam dari kita bermain futsal dengan harga 100.000. Nah, biaya per jam dari futsal adalah 100.000. Ini merupakan konstanta dari biaya atau ketetapan. Maka total P lama dikali biaya. P lama tadi adalah 5 jam dikali biayanya 100.000. Maka total biaya yang dibayar adalah 500.000. Karena bermain lebih dari 24 jam, maka diskon total bayarnya dikali 0,1. Jadi, jika bermain lebih dari jam 24, maka akan mendapat diskon. Total tadi adalah 500.000 dikali dengan 0,1. 0,1 ini adalah ketetapan dari diskonnya. Maka diskon yang didapat adalah 50.000. Sekarang setelah kita berhasil menghitung total biaya dan diskon didapat, maka kita akan menghitung total jumlah seluruhnya sebelum didiskon dan dikurangi diskon, yaitu menghitung biaya setelah didiskon. Dengan namanya saya beri nama total 2. Total 2 ini biaya setelah diskon. Bagi total yaitu tadi 500.000 dikurangi dengan diskonnya. Diskon tadi mendapat 50.000. Maka biaya totalnya sama dengan 450.000. Nah, ini adalah total biaya dari seluruh permainnya. Dengan total 450.000, maka DP yang dibayarkan atau uang mukanya DP akan dihitung dari boki total 2, yaitu total biaya sesudah didiskon, yaitu 450.000 dikali dengan 0,5 atau setengahnya. Jadi DP nanti kan 225.000. Nah, ini untuk yang sampai jam bermainnya di atas 24 atau di atas jam 24. Jika bermainnya di bawah jam 24, maka kita akan menggunakan as if. Ya, as if jika
play sampai di bawah jam 24. Jika jam bermainnya di bawah jam 24 dan jam bermainnya di atas 3 jam, jika bermain di bawah jam 24 atau tengah malam, dan kita bermain di atas 3 jam, maka jumlah total yang akan diproses adalah sampai 2. Contoh langsung. Seperti yang di atas tadi. Seperti ini. Total diskon total 2 dan DP. Keempat fungsi ini sama dengan yang di atasnya. Hanya saja ini di atas jam 24. Maka agar tidak muncul angka 25, 26, 27 dan seterusnya, maka untuk yang if jam sampainya di atas jam 24 diberi play sampai sama dengan play sampai di minus 24. Sedangkan jika di bawah jam 24 maka play sampai di bawah jam 24 tidak ada dikurangi 24. Jadi tidak usah pakai contoh karena ini sama, keempat fungsi ini sama ya, sama. Jadi langsung saja, bagaimana jika bermain di bawah 3 jam? Contoh kita bermain futsal cuma 1 atau 2 jam. Maka akan masuk ke fungsi as if yang ketiga. Ya, ini. Nah, as if play lama lebih kecil sama dengan 3. Sesuai dengan contoh ya. Jika sampai itu di bawah 2 jam 24, langsung contoh. Sampai 2 ini contoh. Kita bermain dari jam 12 siang ditambah kita bermain contoh 2 jam. 2 jam itu kan di bawah 3 kan? Maka kita akan bermain dari jam 12 sampai jam 2 siang. Karena kita bermain cuma 2 jam, maka kita tidak akan mendapatkan diskon. Maka boki.diskon sama dengan 0. Jika diskon sama dengan 0, maka total biaya setelah didiskon itu sama saja dengan jumlah lama kita bermain dikali biayanya. Kita bermain selama 2 jam dikali biaya yang tadi adalah 100.000. Ingat, biayanya per jam 100.000. Maka total yang dibayar adalah 200.000. Karena 200.000 dan DP adalah setengah dari total biayanya, maka DP-nya didapat 200.000 dikali 0,5 sama dengan 100.000. Nah, apabila kita bermain minus 1, minus 2, minus 3, atau bahkan 0,
maka itu tidak akan diproses, maka akan masuk ke else. Nah, setelah kita menginputkan data tadi dan juga memprosesnya, maka kita akan kembali lagi ke menu yang awal, menu ini. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Nah, dengan goto menu. Fungsi goto ini ya sama seperti dengan bahasa Indonesianya kan. Go to. Go pergi to kemana? Go pergi ke menu. Tadi kan di awal sudah saya kasih dengan menu. Maka goto menu dia akan pergi lagi ke bagian atas dan akan mengisipkan ini. Maka kita akan memasukkan input lagi, menu apa yang akan kita pilih. Tadi kan sudah blocking. Contoh, kita akan menampilkan menu cancel blocking dengan menekan pilih 2. Maka setelah kita memakai fungsi if blocking pilih 1, maka kita akan menggunakan else if dengan blocking pilih 2. Nah, else if blocking pilih 2 ini adalah menu cancel blocking, atau istilahnya bisa menghapus blockingan. Menu ini berisi atau pilihan ini berisi yang ini sama dengan tampilan awal programnya di bagian atas. Ini hanya mengcopy saja ya, mengcopy dari yang di atasnya. Supaya tampilannya rapi. Lalu masukkan nomor antrian yang ingin di cancel. Nomor antrian ini didapat dari if pilih 1 di bagian perulangan di sini. Nah, ini daftar blocking contoh. Daftar blocking 1, jadi dia akan menjadi antrian ke-1. Daftar blocking 2, maka dia akan menjadi kedua. Daftar blocking 3, maka dia akan menjadi antrian ketiga. Nah, untuk memasukkan antrian ini, kita akan memakai blok ID. Blok ID di sini sebagai nama antrian yang diinputkan. Nah, karena tadi antrian itu I, maka I sama dengan D. Karena D adalah inputan dari antrian, sedangkan antrian adalah I. Maka sama saja dengan I adalah D. Maka bogi I sama dengan bogi D. Setelah kita menginputkan bogi D, akan muncul nomor antrian yang di cancel bogi D. Bogi D ini sama dengan I. Maka contoh kita akan mencancel nomor 1. Maka nomor antrian yang di cancel 1 dan urutan antrian akan diseotkan. Contoh ya, langsung saja. Nah, bogi D adalah nomor antrian.
Jika nomor antrian lebih dari sama dengan 1, jadi 1, 2, 3, dan batasnya yaitu bogi D. Nah, bogi D tadi kan antrian yang akan di cancel. Jika bogi D lebih kecil sama dengan bogi J box. Bogi J box ini adalah jumlah banyaknya orang yang akan atau jumlah bookingan yang akan dilakukan. Ini entah mau melakukan dua bookingan, 3 bookingan, atau satu pun bisa. Nah, setelah memenuhi fungsi if ini, maka akan diproses ke dalam fungsi for. Jika nomor antrian yang dihapus adalah 1 dan 1 itu lebih besar sama dengan 1, maka akan diproses di fungsi for. Integer J sama dengan bogi D dan J lebih kecil sama dengan bogi D. J ini adalah perulangan seperti di I. Jika J sama dengan bogi D tadi kan contoh 1. Jika J sama dengan 1 dan J lebih kecil sama dengan 1, maka benar kan? Maka akan diproses di bawah ini. Nah, jika bogi nama J ini contoh atau nama lain dari antriannya juga. Atau antrian atau nama. Seperti array ya. Ini untuk menyimpan array. Dari data booking 1, data booking 2, data booking 3, dan data booking yang lainnya. Jika tadi bogi D sama dengan 1 dan 1 sama dengan J. 1 sama dengan J, maka di sini adalah nomor antrian yang akan dihapus. 1. Jika bogi nama J ini ada 1, maka bogi nama 1 yang akan dihapus sama dengan bogi nama J plus 1. Jadi bogi nama 1 plus 1 jadi 2. Jadi bogi nama antrian yang kedua akan menempati bogi nama pada antrian ke-1 jika antrian ke-1 dihapus. Nah, jadi aku tuliskan di sini J sama dengan J plus 1. Seperti ini. Jika J sama dengan 1 sama dengan 1 di plus 1. Seperti ini ya. Jika J sama dengan 1, antrian ke-1 dihapus, maka sama dengan antrian J plus 1. J tadi kan 1, jadi 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi 1 sama dengan 2. Jika 1 dihapus, maka 2 akan menempati tempat 1. Jadi seperti ini. 2 sama dengan 1. Nah, kan? 2. Jadi, antrian ke-1 akan ditempati oleh data antrian kedua. Jadi, antrian kedua akan maju jadi antrian ke-1 jika antrian ke-1 dihapus. Dan seterusnya di bawah ini, fungsinya sama dengan J dan J plus 1. Jika
J adalah 1 sama dengan J plus 1. Jika antrian ke-1 dihapus, maka antrian J plus 1 atau 2 akan maju menempati ke antrian ke-1. Maka semua ini akan sama dengan ini. Bagi nama. J ini antrian ke-1. 1 dihapus. Dan antrian berikutnya, yaitu J plus 1, 2, akan menempati antrian ke-1 jika antrian ke-1 dihapus. Setelah berhasil dihapus atau setelah melalui proses ini, maka akan diisikan antrian ke bagi D, yaitu 1 tadi, berhasil di-cancel. Nah, yang berikutnya, kita akan jika D tidak sama dengan 1, contohnya 0 atau tidak ada di nor antriannya, maka akan masuk ke fungsi S. Fungsi S. Jika yang diinputkan itu tidak ada atau nor antrian itu tidak ditemukan, maka akan disautkan nor antrian tidak ada. Setelah itu akan lanjut ke goto menu atau memanggil menu lagi di bagian atas. Nah, setelah itu kita akan menginputkan lagi 1, 2, 3, atau 4. Contoh kita akan menginputkan nomor 3, yaitu tampil data booking. Nah, menggunakan as if yang ketiga, yaitu as if booking pilih sama dengan 3. As if booking pilih sama dengan 3. 3 ini tampil data, baik yang belum di cancel ataupun sudah di cancel. Contoh ya, ini untuk data yang sudah di cancel. Untuk menampilkan data yang sudah di cancel, menggunakan ini, fungsi ini atau proses ini. Jika if bagi D lebih besar sama dengan 1, atau nama istilahnya itu seperti ini. Jika ada yang di cancel, maka proses akan dilakukan. Ya. Tadi kan contoh 1. Contoh yang di cancel adalah antrian nomor 1. Maka J sama dengan 1 dan J lebih kecil sama dengan 1, maka benar, maka akan diproses di for ini. Yang tadi kan bagian ini, antrian ke-1 jika dihapus, antrian kedua akan maju menempati antrian ke-1. Maka antrian ke-1 akan berisi data nomor 2 dan antrian kedua akan berisi data nomor 3. Contoh J tadi adalah 1. J akan dihapus, maka data antrian 2 maju menjadi antrian nomor 1. Dan antrian nomor 2 akan ditempati antrian ketiga atau antrian selanjutnya.
Kesimpulannya, antrian ke-1 yang dihapus hilang dan antrian setelahnya akan maju. Nah, proses ini akan diproses sama dengan yang ini, yang di cancel tadi. Hanya saja 1 sama dengan 2 ini, dan yang ini 2 sama dengan data setelahnya, karena data antrian ke-1 sudah dihapus tadi. Nah, ini untuk yang sudah di cancel. Bagaimana kalau belum di cancel tapi mau di outputkan? Maka mudah saja, hanya dengan menggunakan else. Akan tetapi jika hanya proses ini saja, maka tidak akan tampil. Maka diberi seperti ini. Nah, akan di-outputkan seperti ini. Tapi akan tetapi data ini data yang sudah di cancel, seperti nomor antrian dimulai dari 1, karena ini dimulai dari 1, dan diisi outkan yaitu bagi nama, bagi HP, bagi hari, bagi tanggal, seperti yang diinputkan waktu yang pertama tadi, yaitu di bagian atas ini. Nah, nama, nomor HP, hari, tanggal. Dan yang lama dan jam, khususnya bagian yang jam ini adalah waktu di mana kita mulai bermain sampai berakhir bermain. Nah, kan contoh data yang akan di outputkan contoh seperti ini ya. Untuk yang jam main, contoh untuk yang jam output dari jam main itu seperti ini. Dimulai dari jam 10.00 sampai jam 15.00 jika bermain 5 jam. Nah, bagaimana kita akan mengoutputkan 00 ini? Yaitu dengan menggunakan fungsi dari SetioFlex, EOSFix, dan SetPrecision. SetioFlex dan SetPrecision ini ada di file header bagian atas, yaitu iomanip include iomanip. Nah, SetioFlex ini untuk set precision itu untuk jumlah angka di belakang koma. Ini aku beri angka 2 karena jam itu di belakang titik atau bagian simbolnya kan ada 2 angka, yaitu 00, 01. Itu dimulai dari 00 sampai 59. Ini juga sama, tapi ini set precision yang ini untuk play main. Play main ini jam mulainya contoh 10. Jam mulainya contoh 10 dan set precision-nya 2. Di belakang koma ada 2 angka. Dan yang ini untuk set precision yang ini untuk yang play sampai jam sampainya, sampai berhenti mainnya, yaitu jam 15, di belakang koma ada 2 angka. Nah, ketika kita menentukan lama dan jam,
lama dan jam, maka akan dikabulkan seperti ini. Otomatis sudah dikabulkan seperti ini karena ada set position, yaitu 2 di belakang koma, 2 angka di belakang koma. Ini untuk yang data setelah di cancel. Bagaimana dengan data yang sebelum di cancel tapi mau ditampilkan? Menggunakan else saja. Nah, menggunakan else seperti ini. Nah, fungsi else ini untuk menampilkan data yang kita inputkan tapi sebelum di cancel. Jadi, data yang kita inputkan mau kita langsung tampilkan dengan else ini. Ya. Ini output ini seperti dengan yang output yang setelah di cancel, akan tetapi urutannya berbeda karena tidak ada yang di cancel. Maka hasilnya akan tetap seperti yang kita diinputkan tadi. Nah, kalau yang cancel ini selesai atau yang nomor 3 menu ini selesai, sekarang bagaimana kalau kita ingin keluar dari program ini? Maka pilih menu pilihan 4. Ya, sekarang kita menu pilihan 4. Kita menggunakan as if. Nah, as if bagi pilih sama dengan 4. Ketika kita menekan 4 dan mengenternya, maka akan muncul tulisan apakah Anda yakin ingin keluar dari program ini? Ya, tidak. Nah, ini. Siin bagi jawab. Jawab ini ada di struct working aliasnya bagi jawab. Tipenya ada char, yaitu berbagai simbol akan dibaca, tapi hanya satu saja simbol yang dibaca. Maka, Anda memilih Y atau T untuk menginputkan atau menjawab dari pertanyaan berikut ini. Jika kita tidak ingin keluar dari program ini, maka kita tekan T. Jika kita menekan T, maka kita akan kembali lagi ke menu awal. Dengan goto menu ke menu awal. Jika kita ingin keluar dari program ini, maka tekan selain angka T, yaitu misal Y, maka akan keluar terima kasih dan sampai jumpa. Akan keluar terima kasih dan program akan dihentikan. Penjelasan ini sudah selesai. Sekarang kita akan menjalankan programnya. Apakah berhasil ya? Sekarang kita file. Oh iya, kalau kita memasukkan pilihan selain 1, 2, 3, 4 seperti yang di menu tadi 1, 2, 3, 4, kalau kita menekan 5 atau 6 atau 7, ya kita tinggal beri aja else, tekan saja atau ketik saja else, dan ini dia pilihan tidak ada, maka akan kembali ke menu awal lagi. Nah, sekarang sudah tahu kan? Maka bagaimana kita akan menjalankannya? Mari kita save dulu filenya. Klik file, save as. Kita akan beri nama di tugas ini booking .cpp. Nah, apakah akan berhasil ya? Do you want to refresh it? Ketik saja yes, gitu aja ya. Maka untuk menjalankannya,
tekan Windows plus R, ketik cmd, lalu muncul, masuk ke foldernya. Ini dia foldernya. Nah, untuk mengompil filenya tadi, karena ini menggunakan WinGW dan di CMD, dan di save dengan menggunakan bahasa C++ juga, maka G++ -o, nama fungsi bebas aja. Contoh tadi kan saya simpan dengan nama booking 4.cpp, maka booking 4, lalu nama filenya booking 4.cpp, enter. Nah, lalu panggil fungsi tadi yaitu ini booking 4, dan nah, keluar kan? Contoh, jika kita akan membooking, masukkan pilihan 1, enter, akan keluar, masukkan jumlah booking yang ingin dilakukan. Kita akan membooking 3 kali bookingan, atau kita akan membooking sebanyak 3 kali, enter. Nah, ini daftar bookingan 1, contohnya namanya Aris, nomor HP 0819999999, enter. Hari main, hari Senin, tanggal mainnya tanggal 12/12/2012, oke, 2012. Namanya saya akan bermain 1 jam saja. Jam mainnya dimulai dari jam 10 aja deh, supaya agak bagian. Lalu masukkan daftar booking yang kedua. Nama siapa? Namanya kamu. HP-nya 0891111111. Hari main, contoh Selasa, tanggal 1 bulan 1 2014. Lama mainnya silakan untuk yang booking 2 bermain 3 jam, dimulai dari jam 1 siang yaitu 13. Untuk daftar booking yang ketiga, nama Yul, nomor HP-nya 0877771110. Hari main, hari Minggu, tanggal mainnya 17/08/2016. Namanya kita akan dia suka main futsal, maka kita klik 6 jam. Jam mainnya dimulai dari jam 10 malam. Nah, setelah kita menginputkan, maka akan keluar menu lagi. Kan? Maka kita akan menampilkan data sebelum di cancel. Tekan 3, klik. Nah, keluar kan? Data booking 1, tadi kan Aris per HP, nih, hari mainnya Senin. Cocok kan? Karena ini lama mainnya cuma 1 jam, dimulai dari jam 10, maka akan berakhir pada jam 11. Karena cuma main 1 jam. Dan karena cuma main 1 jam, itu di bawah 3 jam, maka tidak akan mendapat diskon. Untuk yang data 2, nah, nama kamu ini cocok. Karena main 3 jam, dimulai dari jam 1 siang,
ditambah 3 jam, maka berakhir pada jam 4 sore. Karena ini 3 jam, jadi tidak akan mendapat diskon karena yang akan mendapat diskon adalah di atas 3 jam. Contoh, data booking 3. Data booking 3 yaitu Yul. Dia lama bermain 6 jam, dimulai dari jam 10. Karena jam itu hanya sampai jam 24 atau tengah malam 00, maka jam 22 itu 10 malam tambah 6 jam, maka akan berakhir pada jam 4 subuh. Nah, 4.00. Karena dia bermain lebih dari 3 jam, maka dia akan mendapat diskon 0,1 dari biaya totalnya. Karena biaya per jamnya 100.000 dikali 6 jam, itu adalah 600.000. Karena dapat diskon 60.000, maka total biayanya menjadi 540.000. Dengan DP setengahnya dari total biaya. Setelah kita menampilkan semua datanya, mari kita mengcancelnya. Klik atau tekan 2 untuk mengcancel. Nih, masukkan orang yang ingin di-cancel. Contoh, kita akan tekan antrian 1 aja yang dihapus. Klik. Nah, antrian ke-1 berhasil di-cancel. Setelah kita meng-cancel, kita akan menampilkan atau kita ingin menampilkan data lagi yang ingin di-cancel atau data yang ingin kita tampilkan setelah di-cancel. Menu 3 ini untuk menampilkan data sesudah di-cancel. Maka ketik 3 lagi atau tekan 3 lagi. Nah, tadi kan yang dihapus antrian ke-1 dengan nama Aris kan? Tengok. Nah, data booking 1 nama Aris. Yang kedua kamu, yang ketiga namanya Yul. Kalau data 1 dihapus, maka antrian kedua yaitu kamu akan maju ke data booking yang ke-1 atau antrian ke-1 yaitu kamu. Kamu akan menjadi antrian yang ke-1. Dan Yul akan menjadi antrian yang kedua. Dan antrian yang ketiga akan dihapus karena data antrian ke-1 sudah dihapus, maka jumlah bookingan tadi kan ada 3. Kalau sudah dihapus 1, jadi tinggal 2. Jadi data booking 1 dan data booking 2. Jika kita ingin keluar dari program ini, maka tekan 4. Akan muncul pertanyaan, apakah Anda yakin ingin keluar dari tempat ini atau program ini? Jika kita menekan T, maka tidak, maka akan kembali ke menu awal. Jika kita ingin keluar, maka tekan Y. Maka akan muncul terima kasih dan program akan keluar dari programnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan banyak omongnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sayonara.